Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Anissa, NIM 2024 11013, kelas 2A dari Universitas Muria Kudus. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perusahaan PT Coca-Cola Indonesia. Baik, langsung saja ke profil PT Coca-Cola. Di sini profil perusahaan PT Coca-Cola, nama perusahaannya yaitu PT Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia. Sebelumnya dikenal sebagai PT Coca-Cola Amatil Indonesia sampai tahun 2021. Industri minuman ringan, produk utama yaitu ada Coca-Cola, Sprite, Fanta, Minute Maid, Fresty, Nutribus, ANW, Rosebeer, Seawipers, dan lainnya. Kantor pusat ada di Cikarang, Jawa Barat, Indonesia. Pemilik atau afiliasi global, bagian dari Coca-Cola Euro-Pacific Partners, salah satu botol produsen dan distributor Coca-Cola terbesar di dunia. PT Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia adalah perusahaan manufaktur distribusi yang memproduksi dan memasarkan berbagai minuman non-alkohol, berkarbonasi dan non-karbonasi. Perusahaan ini merupakan mitra resmi The Coca-Cola Company di Indonesia dalam hal produksi dan distribusi. CCP Indonesia mengoperasikan beberapa pabrik besar di Indonesia, antara lain yaitu ada di Cibitung, Medan, Semarang, Surabaya, dan Lampung. Selain memproduksi minuman, perusahaan ini juga membangun jaringan distribusi yang luas melalui berbagai pusat distribusi dan depo di seluruh Indonesia. Sebelumnya, CCP ini singkatan dari Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Fakta menarik dari PT Coca-Cola, Coca-Cola hadir di Indonesia sejak tahun 1927. Coca-Cola pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1927 dan PT Coca-Cola Amatil Indonesia sebelumnya bernama didirikan pada tahun 1992. Pada tahun 2021, perusahaan ini berganti nama menjadi Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia atau singkatan dari CCP Indonesia. Salah satu investasi terbesar dari sektor minuman asing di Indonesia. Selanjutnya ada periklanan PT Coca-Cola. Iklan Coca-Cola di Indonesia tampak memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, konten positif dan feel good. Tema kebersamaan seperti pada iklan Ramadan, rayakan indahnya kebersamaan. Yang kedua, informasi produk. Poster menonjolkan tag-on seperti semangat baru atau promosi rasa baru, zero sugar, tanpa klaim berlebihan tanpa bukti. Yang ketiga, tidak menyerang pesaing. Belum ada kampanye langsung membandingkan atau merendahkan merek lain. Di sini ada beberapa contoh iklan gambar dan iklan video. Anakku, ibu tahu rasanya menghadapi Ramadan pertamamu sebagai tuan rumah. Dulu ibu juga khawatir. Itulah sebabnya ibu tulis resep keluarga ini untuk menyajikan Ramadan terbaik. Pertama, siapkan semua bahan, dari manapun asalnya. Setelah semuanya terkumpul, campurkan jadi satu. Terutama untuk yang sulit menyatu. Dan jika ada yang terlalu panas, diamkan sebentar. Masih ada waktu sebulan penuh untuk mengolahnya dengan api kecil. Ingatlah, bahan paling penting adalah kebersamaan. Pada analisis video iklan Coca-Cola tadi,
menjunjung nilai emosional tinggi, menonjolkan kebersamaan dan kebahagiaan saat berbuka bersama keluarga. Target audiens luas, fokus pada nilai budaya dan emosional, bukan memancing konsumsi berlebihan. Etika terpenuhi, tidak ada klaim kesehatan, tidak menyerang pesaing, non-targeting anak-anak khususnya, cenderung positif dan sesuai nilai-nilai lokal. Di sini ada potensi isu etika, yang dimana Coca-Cola sering dikritik karena iklannya tidak mengedukasi dampak konsumsi gula tinggi seperti obesitas atau diabetes. Hal ini bisa dianggap kurang transparan dari sudut etika kesehatan secara keseluruhan. Iklan mereka sesuai etika pemasaran, tetapi masih dapat diperbaiki dalam hal kesadaran kesehatan dan transparansi sponsor. Selanjutnya ada komitmen terhadap lingkungan pada PT Coca-Cola. PT Coca-Cola Euro-Pacific Partners Indonesia dalam kurung CCEP Indonesia termasuk PT Coca-Cola Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap lingkungan melalui berbagai inisiatif berkelanjutan yang konkret. Yang pertama yaitu ada kemasan 100% RPET dalam kurung dari botol jadi botol. Pada 16 Juni 2023, mereka meluncurkan botol 100% plastik PET daur ulang dalam kurung RPET untuk Coca-Cola, Fanta, Sprite, dan Sprite Water Lemon di Indonesia. Target Global World Without Waste menggunakan 50% plastik daur ulang pada kemasan tahun 2030 dan mengumpulkan kembali setara semua kemasan yang dijual pada tahun 2030. Yang kedua yaitu sistem closed loop dan ekonomi sirkular. Coca-Cola Indonesia menerapkan pendekatan ekonomi sirkular yang menyeluruh, mulai dari desain kemasan berkelanjutan, peningkatan penggunaan bahan baku daur ulang, hingga dukungan pada sistem pengumpulan kemasan pasca konsumsi yang bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu pengurangan emisi GRK. Coca-Cola berkomitmen untuk mencapai emisi GRK net zero pada tahun 2040 dan mengurangi emisi GRK absolut sebesar 30% pada tahun 2030. Yang keempat, pengelolaan dan efisiensi air yang bertanggung jawab. Seluruh limbah cair diproses sehingga aman dikembalikan ke lingkungan, termasuk kualitas yang mendukung kehidupan akuatik. Yang kelima, program penanaman pohon dan pemberdayaan komunitas. Program Coca-Cola Forest, penanaman lebih dari 11.350 bibit pohon di sejumlah wilayah Jawa Barat. Menginisiasi bank sampah komunitas, pengumpulan sampah, edukasi, dan pembuatan kompos bersama masyarakat. Selanjutnya ada sistem anti-fraud dan transparansi. PT Coca-Cola Indonesia memiliki sistem anti-fraud dan transparansi yang mencakup berbagai aspek untuk mencegah dan menanggulangi praktik kecurangan. Sistem ini mencakup kebijakan internal, saluran pelaporan dalam kurung whistleblowing system, upaya pencegahan, deteksi, investigasi, serta pemantauan dan evaluasi. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari sistem anti-fraud dan transparansi di PT Coca-Cola Indonesia. Yang pertama, kebijakan anti-fraud. PT Coca-Cola Indonesia memiliki kebijakan anti-fraud yang jelas dan komprehensif yang mencakup prinsip-prinsip pencegahan, deteksi, dan penanggulangan fraud. Kebijakan ini biasanya disosialisasikan kepada seluruh karyawan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan. Yang kedua, whistleblowing system. Perusahaan menyediakan saluran pelaporan yang aman dan rahasia bagi karyawan atau pihak eksternal untuk melaporkan dugaan kecurangan atau pelanggaran.
Saluran ini memungkinkan pelaporan anonim dan melindungi pelapor dari tindakan balasan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk membuka jalur komunikasi bagi siapa saja yang memiliki informasi mengenai potensi fraud dan memastikan bahwa informasi tersebut ditindaklanjuti dengan serius. Yang ketiga ada pencegahan. Perusahaan melakukan upaya pencegahan fraud melalui berbagai program seperti penyusunan dan sosialisasi deklarasi anti-fraud, program budaya anti-fraud melalui pelatihan dan sosialisasi yang efektif, program kesadaran dan kewaspadaan terhadap fraud untuk konsumen. Yang keempat ada deteksi. PT Coca-Cola Indonesia menggunakan berbagai metode untuk mendeteksi potensi fraud, termasuk audit internal dan eksternal, analisis data untuk mengidentifikasi anomali dan pola yang mencurigakan, sistem pemantauan transaksi dan aktivitas bisnis lainnya. Yang kelima ada investigasi, pelaporan, dan sanksi. Perusahaan memiliki prosedur investigasi yang jelas untuk menangani laporan fraud. Jika terbukti terjadi fraud, perusahaan akan menerapkan sanksi yang sesuai dengan kebijakan internal dan peraturan yang berlaku. Yang keenam ada pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Perusahaan secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas sistem anti-fraud. Berdasarkan hasil evaluasi, perusahaan akan melakukan perbaikan dan peningkatan pada sistem anti-fraud untuk memastikan efektivitasnya. Yang terakhir, pentingnya transparansi. PT Coca-Cola Indonesia berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara transparan. Keterbukaan dalam informasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan adalah kunci untuk membangun kepercayaan. Perusahaan menyediakan informasi yang relevan mengenai kebijakan, praktik bisnis, dan kinerja perusahaan kepada publik. Dengan adanya sistem anti-fraud dan transparansi yang komprehensif, PT Coca-Cola Indonesia berupaya untuk menjaga integritas bisnis, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya ada potensi pelanggaran etika. Potensi pelanggaran etika pada PT Coca-Cola Indonesia bisa mencakup berbagai aspek termasuk eksploitasi sumber daya air. Coca-Cola telah menghadapi kritik terkait eksploitasi sumber daya air, termasuk di daerah yang mengalami kelangkaan air. Pengambilan air dalam jumlah besar untuk produksi minuman dapat berdampak negatif pada masyarakat setempat dan lingkungan. Potensi pelanggaran etika di sini adalah ketidakadilan dalam akses air dan dampak negatif terhadap masyarakat yang bergantung pada sumber air yang sama. Yang kedua, praktik pemasaran yang tidak etis. Coca-Cola sering dikritik karena praktik pemasaran yang menargetkan anak-anak dan remaja dengan produk yang tinggi gula. Iklan yang berlebihan dan promosi produk yang tidak sehat dapat dianggap sebagai pelanggaran etika, terutama jika tidak ada informasi yang jelas mengenai dampak kesehatan dari produk tersebut. Contohnya adalah iklan yang mengasosiasikan produk dengan aktivitas fisik atau gaya hidup sehat, padahal produk tersebut sebenarnya tidak sehat. Yang ketiga, masalah lingkungan. Coca-Cola menggunakan kemasan plastik dalam jumlah besar yang berkontribusi pada masalah polusi plastik. Meskipun perusahaan telah melakukan upaya untuk mendaur ulang dan mengurangi limbah plastik, praktik ini masih menjadi sorotan karena dampaknya terhadap lingkungan. Greenwashing yaitu upaya untuk menciptakan citra ramah lingkungan yang tidak sesuai dengan kenyataan, juga menjadi potensi pelanggaran etika. Yang keempat, perlakuan terhadap karyawan. Coca-Cola pernah menghadapi tuduhan diskriminasi rasial dalam hal upah, promosi, dan evaluasi kinerja.
Perusahaan juga pernah dituduh mengabaikan keselamatan dan keamanan pekerja. Pelanggaran hak-hak pekerja seperti diintimidasi terhadap serikat pekerja juga menjadi potensi pelanggaran etika. Yang kelima, pelanggaran rahasia perusahaan. Kasus pencurian informasi rahasia perusahaan oleh mantan karyawan seperti yang terjadi pada tahun 2006 dapat dianggap sebagai pelanggaran etika. Tindakan ini melanggar kepercayaan dan merugikan perusahaan. Potensi pelanggaran etika pada PT Coca-Cola Indonesia cukup beragam, mulai dari masalah lingkungan, praktik pemasaran, hingga perlakuan terhadap karyawan. Perusahaan perlu menjaga integritas dan menjalankan bisnis secara bertanggung jawab untuk menghindari pelanggaran etika dan menjaga reputasinya. Selanjutnya yaitu saran perbaikan 3 hal prioritas. 3 saran perbaikan prioritas untuk PT Coca-Cola yang dapat direkomendasikan kepada manajemen adalah: yang pertama, memperkuat strategi pemasaran digital dan personalisasi. Di era digital ini, Coca-Cola perlu memperluas dan memperdalam kehadiran online mereka, seperti mengembangkan kampanye pemasaran digital yang lebih kreatif dan interaktif, memanfaatkan media sosial dan platform online lainnya untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Menerapkan personalisasi dalam kampanye pemasaran seperti kampanye Share a Coke yang sukses untuk menciptakan pengalaman yang lebih relevan bagi konsumen. Menggunakan data analitik untuk memahami preferensi konsumen dan menyesuaikan strategi pemasaran secara efektif, menjelajahi potensi augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) dalam pengalaman merek. Yang kedua, yaitu meningkatkan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Mempercepat inisiatif keberlanjutan seperti mengurangi penggunaan plastik, daur ulang kemasan, dan mengurangi jejak karbon. Mendukung program-program sosial yang berdampak positif bagi masyarakat, misalnya program kesehatan dan pendidikan. Berkomunikasi secara transparan tentang upaya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ketiga, mengoptimalkan rantai pasokan dan efisiensi operasional. Meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Menerapkan teknologi baru dalam manajemen rantai pasokan seperti pemindai kode batang dan perangkat seluler untuk meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan proses produk dan distribusi untuk mengurangi biaya operasional, memperkuat hubungan dengan pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang stabil dan berkualitas. Dengan menerapkan saran-saran ini, PT Cola dapat memperkuat posisi mereka di pasar, meningkatkan kinerja keuangan, dan membangun citra merek yang positif di mata konsumen. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan, perusahaan telah memiliki sistem yang mendukung prinsip etika, transparansi, dan pengendalian risiko. Namun, masih terdapat potensi tantangan yang perlu diantisipasi, khususnya dalam aspek keberlanjutan dan operasional. Diperlukan fokus pada strategi digital yang relevan, penguatan komitmen sosial dan lingkungan, serta peningkatan efisiensi untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan jangka panjang. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah dipaparkan bisa memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.